Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita akan belajar prakarya kembali. Kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai budidaya ikan konsumsi bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas teknik budidaya. Tujuan dari pembelajarannya yaitu menjelaskan sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Di sini akan kita jelaskan mengenai sarana dan peralatan budidaya. Yang pertama yaitu bahan. Terdiri dari benih, kemudian pakan, air, pupuk, kapur, dan obat-obatan. Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu benih. Benih yang sehat memiliki ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Kepadatan pada setiap meter persegi wadah ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan. Ada ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Penebaran benih dengan hati-hati pada pagi atau sore hari agar benih yang ditebar tidak mengalami stres sehingga meminimalkan tingkat kematian. Pada proses penebaran dilakukan proses aklimatisasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Yang selanjutnya yaitu pakan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contohnya pakan alami yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Berdasarkan jenis pakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3. Pembesaran ikan secara ekstensif yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. Pembesaran ikan secara semi-intensif yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Pembesaran dilakukan di kolam air tenang. Pembesaran ikan secara intensif yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Pemberian pakan harus memperhatikan kebutuhan waktu dan caranya. Berikan pakan sedikit demi sedikit agar tidak dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Pakan diberikan sesuai dengan sebesarnya mulut ikan. Jumlah pakan buatan yang diberikan selama sehari berkisar 0,3 sampai 0,5% dari bobot tubuh ikan atau bobot target panen. Pupuk.
Pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Contohnya seperti di bawah ini. Yang berikutnya yaitu air. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH 6-8, suhu 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Salinitas 0 ppt sampai 5 ppt untuk air tawar, 6 ppt sampai 29 ppt untuk air payau, dan 30 ppt sampai 35 ppt untuk air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Yang berikutnya yaitu kapur. Untuk mempertahankan stabilitas keasaman pH, tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit, jenis kapur yang digunakan diantaranya kapur pertanian, kalsit, dan dolomit, serta kapur aktif. Obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, bisa jenis alami atau buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan seperti tembakau, air tuba, pahit, dan daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia, hanya mematikan sumber penyakit serta mudah terurai. Wadah budidaya ikan konsumsi. Yang pertama yaitu kolam. Tradisional ekstensif, kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Semi-intensif, yaitu kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Intensif, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya, seperti pemijahan, penetasan, pemeliharaan atau pembesaran, dan pemberokan induk. Kolam pemeliharaan ikan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran. Kolam yang akan digunakan sebaiknya mempunyai antara lain yang pertama yaitu saluran air, kemudian dasar kolam, pematang kolam, wadah budidaya ikan konsumsi yang kedua yaitu bak. Bahan terbuat dari beton, fiber, terpal, tiga yaitu akuarium. Akuarium merupakan ruang terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal ukuran kaca. Yang keempat yaitu keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Jenis wadah yang biasa digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu.
Sekian dulu pembelajaran hari ini.